Baik, kita lanjutkan kisah. Lalu setelah kisah Abu Jahal ada kisah seseorang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ain. Ini juga nanti termasuk orang yang akan terbunuh di perang Badar. Ada kisah tersendiri, kebetulan dia, Uqbah ini punya persahabatan, punya hubungan persahabatan dengan Nabi SAW. Dalam kisah sejarah dikatakan dalam dakwah, pada saat itu dakwah Islam terus berjalan dan berkembang. Suatu ketika, salah satu pemuka Quraisy bernama Uqbah bin Abi Mu'aid mengundang Nabi SAW ke rumahnya. Bentuk persahabatan, terlepas daripada ini beriman atau tidak, silakan datang ke rumah saya menjadi tamu. Saat sudah dihidangkan jamuan, kebetulan orang-orang Arab itu dan sampai hari ini tradisi mereka, itu kalau ada tamu di rumahnya atau ada orang datang ke rumahnya, walaupun orang itu musuh besarnya, misal dia orang ini pernah gibah dia, fitnah dia, mengambil hartanya, tapi kalau datang ke depan rumahnya mengatakan saya mau jadi tamu, pasti dibukain rumahnya untuk dijamu gitu. Begitu keadaannya. Sehingga memang penghormatan tamu itu sesuatu yang luar biasa, sangat sakral. Dan sampai hari ini saya tahu sendiri karena saya di Saudi sampai 7 tahun, itu Bapak Ibu sekalian orang-orang di Madinah, orang di Mekah, itu kalau lagi makan, itu sudah sangat biasa pada saat mereka lagi hidangkan daging kambing misalnya, itu disobek pakai tangannya dan dikasih kepada kita. Justru kalau tidak dilakukan itu dianggap dia tidak menghormati tamu. Jadi jangan Anda salah paham kalau diundang sama orang Arab di Saudi makan. Kita kan di Indonesia disobekin daging, dilemparin, mana mau makan gitu kan. Tapi kalau di sana malah sebaliknya, kalau dia sobekin dari tangannya tidak pakai pisau ya, itu berarti penghormatan gitu. Ya, jadi penghormatan. Jadi kami itu kalau makan dulu di masjid di depan rumah dosen-dosen kami itu pada disobekin, dikasih gitu kan. Daging disobek dengan tangannya, itu penghormatan. Nah yang terjadi jemaah sekalian, Uqbah bin Abi Mu'ain ini mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku tidak akan makan makanan ini wahai Uqbah kecuali kamu syahadat. Kecuali kamu syahadat. Kamu masuk Islam dulu baru saya makan ini. Pertama ada persahabatan, yang kedua adalah tamu, gitu kan? Ada tamu dan tradisi sekali lagi orang Arab musuhnya aja kalau datang tetap dihormatin gitu. Sampai ada sebuah kisah, ada seseorang, ini kisah nyata terjadi di Jazirah Arab belum lama, gitu kan? La qadarullah, ini kisah buruk sebenarnya, tapi kita ambil ibrah saja. Dia pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Pada saat dia masuk ke rumahnya ditemukan ada laki-laki lain lagi berselingkuh dengan istrinya gitu. Lalu dia tutup pintunya, waktu dia lihat lalu dia mengatakan, gunakan pakaian kalian. Setelah itu panggil silakan. Laki-laki itu dipanggil, silakan duduk di ruang tamu saya, duduk. Dia bilang sama istrinya, siapkan makanan buat tamu saya. Ini kisah nyata, siapkan makanan buat tamu saya. Istrinya ini sambil gemetaran siapin makanan, karena ini sudah berbuat zina. Apa yang terjadi, dihidangkan makanan, disuruh makan. Orang itu juga susah makan gitu kan. Dia sudah berbuat salah, silakan makan, disuruh makan. Akhirnya dia makan. Lalu dia mengatakan, sama sudah makan, saya menghormati kamu karena saya masih anggap tamu masuk ke rumah saya. Tapi silakan pergi setelah ini dan saya harap kamu bertobat kepada Allah. Lalu dia bilang sama istrinya, mulai hari ini kamu pulang ke rumah orang tuamu, kamu sudah saya ceraikan. Udah, pulang. Begitu retorika mereka menghormati orang yang di rumahnya, ini orang yang berbuat salah gitu kan. Lalu yang terjadi jemaah sekalian, ternyata kisah selanjutnya adalah perempuan istrinya tadi itu pulang, ya keluar diceraikan, akhirnya nikah sama laki-laki yang tadi yang dia selingkuh itu. Subhanallah, orang memang kalau dasarnya buruk ya begitu ya. Ternyata berjalan setahun rumah tangganya selingkuh lagi si perempuan tadi. Itu kisah. Tapi yang kita lihat pelajaran gimana mereka sangat menghormati masalah tamu itu kan. Baik, kita lihat di sini. Uqbah lalu berusaha membujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Uqbah, wahai Muhammad, engkau adalah tamu aku. Tolong jangan paksakan aku pada hal-hal yang tidak bisa. Aku ini akan terhina di kaumku kalau aku mengucapkan syahadat sementara aku ini tokoh masyarakat. Kata Nabi SAW, tetap, aku tidak akan makan sampai engkau syahadat. Yang terjadi adalah karena pada saat itu sudah jelas sekali ya, harus menghormati tamu. Akhirnya Uqbah pun syahadat. Dia syahadat. Lalu Nabi SAW makan. Kan gitu. Kejadian yang terjadi pada Uqbah ini, harapan Nabi SAW seperti yang terjadi pada Hamzah. Masih ingat Hamzah paman Nabi SAW? Bagaimana dia masuk Islam? Dia habis pulang berburu, Nabi SAW lagi dicaci maki oleh Abu Jahal depan Ka'bah. Lalu dilaporkan oleh seseorang, wahai Hamzah, ponakanmu dicaci maki. Dan tidak ada yang bela. Hamzah kan datang, pakai busur panahnya diketuk kepalanya Abu Jahal sambil berdarah dan mengatakan, apakah kau mencaci maki Muhammad sementara saya dalam agamanya?
gitu kan. Padahal sebenarnya Hamzah tidak dalam keadaan nggak Islam, gitu kan. Nanti Hamzah setelah itu dia pulang ke rumahnya lalu dia pikir, kok bisa saya ucapin kalimat itu ya? Apakah saya harus melapor pada Quraisy bahwasanya ya ini karena kebetulan saja saya ucapin, tapi itu aib? Atau memang saya harus ngikutin agama Muhammad? Lalu dia minta petunjuk sama Allah malamnya, besoknya hatinya terbuka untuk masuk Islam. Nah, kejadian pada Hamzah ini diharapkan oleh Nabi SAW terjadi juga pada Uqbah. Karena sudah telanjur syahadat, gitu kan? Akhirnya dia masuk Islam. Tentu retorika ini, ya gitu, ini retorika yang Nabi SAW lakukan tidak berhubungan dengan wahyu. Tidak berhubungan dengan wahyu. Pernah juga saya, mungkin Anda masih ingat saya pernah ceritakan, paman saya cerita gitu dia punya teman dari Dubai. Itu pada saat dia lagi studi di Amerika, dia bilang ada teman saya ini selalu hobi sekali dakwah memang. Jadi kalau ada kesempatan menemui siapapun orang-orang non-muslim Nasrani di Amerika itu selalu diajak dakwah. Yang paling lucu dia bilang itu setiap kali dia ketemu anak kecil, setiap kali ketemu dia dipegang tangannya, lalu dia bilang follow me, gitu kan. Disuruh ikut, asyhadu an la ilaha illallah, disuruh syahadat anak kecil itu. Setelah syahadat selesai, dia bilang sama paman saya, sekarang dia sudah Islam. Gitu. Padahal dia anak kecil, nggak ngerti apa-apa, Nasrani gitu kan. Mungkin dia lari pulang ke rumahnya, dia ke gereja lagi gitu. Tapi ini salah satu retorika yang kadang-kadang orang lakukan. Cuman ini ijtihad ya, upaya pribadi. Tidak kita salahin, tidak kita benarin gitu kan. Karena saya ingin titik beratkan, waktu Nabi SAW melakukan pada Uqbah tentang perilaku ini bukan perintah wahyu. Karena ada beberapa perilaku Nabi SAW tidak semuanya wahyu. Ada yang beliau lakukan, misalnya beliau makan, ya, mungkin dengan jenis makanan yang beliau makan bersama Aisyah atau bersama Ummu Salamah, itu bukan berhubungan dengan wahyu, biasa saja gitu kan. Tidak selamanya selalu berhubungan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi perilaku Nabi SAW ini bukan perintah dari Allah. Kenapa perlu kita titik beratkan ini? Karena jangan sampai nanti ada orang berpikir, kok Uqbah nanti sudah syahadat, Nabi sudah ucapin, berarti kan itu perintah dari Allah. Kok bisa Uqbah nanti tinggalin, karena Uqbah ini batalin syahadatnya nanti. Gitu kan? Uqbah batalin syahadatnya. Berarti Allah tarik lagi hidayahnya. Nah, padahal sebenarnya bukan itu. Karena Nabi SAW secara pribadi dan secara sifat manusiawinya, alaihissalam, beliau mengajak Uqbah dengan cara ini gitu. Berharap seperti kejadian Hamzah radhiyallahu anhum. Lalu yang terjadi adalah karena terlanjur mengucapkan syahadat, maka ya diharapkan dia bisa mendapatkan hidayah yang sebenarnya. Maka tersebarlah berita bahwasanya Uqbah telah syahadat. Quraisy sangat terganggu karena Uqbah ini adalah tokoh Quraisy. Dan di Mekah itu kan tidak ada raja. Setiap suku punya pimpinan dan setiap pimpinan suku itu dianggap raja. Jadi ada banyak, ada puluhan pimpinan suku di Mekah itu. Kalau satu masuk Islam, sukunya semua masuk Islam. Dan Uqbah ini pimpinan suku gitu. Lalu yang terjadi pada saat itu, orang-orang Quraisy merasa sangat terganggu. Dan akhirnya mereka mendatangi Uqbah dan bertanya, wahai Uqbah, apakah sudah benar yang orang-orang katakan? Termasuk yang datang kepadanya adalah seseorang yang bernama Ubay. Ubay ini adalah salah satu tokoh Quraisy juga, kepala suku yang lain, sahabat dekatnya Uqbah. Lalu dia berkata, sungguh aku akan mengharamkan wajahku berhadapan dengan wajahmu sampai engkau pergi kepada Muhammad. Waktu dia bilang, kau sudah masuk Islam? Maka Uqbah mengatakan, tidak, ceritanya hanya begini. Gitu kan? Saya undang Muhammad sebagai sahabat saya makan, lalu dia bilang saya tidak mau makan kecuali dia syahadat, dan kamu tahu sendiri bagaimana kita harus menghormati tamu, gitu kan? Lalu akhirnya si Ubay bilang, kalau begitu benar yang kau ucapin, saya akan haramkan wajahku untuk menghadapi wajahmu. Saya tidak akan ketemu dengan kamu lagi sampai engkau mendatangi Muhammad dan meludahi wajahnya. Uqbah berusaha melunakkan Ubay, janganlah pakai cara itu gitu, pakai cara yang lain. Kenapa harus? Saya kan penting tidak Islam. Untuk apa kok harus seperti itu? Akhirnya pemuka-pemuka Quraisy pun banyak yang datang, hampir mengucapkan kalimat yang sama seperti Ubay. Pokoknya kalau kau benar, maka kami mau kau hina Muhammad. Banyak kan mengatakan kamu datang dan meludahi wajahnya. Maka ia pun akhirnya pergi dan meludahi wajah Nabi SAW. Yang terjadi setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan urutan 25 ayat 27 sampai 29. Jadi dua ayat ini turun kepada kasusnya Uqbah bin Abi Mu'aid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi wa yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula.
Dan ingatlah, hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Maksudnya di sini adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Dia akan sedih, dia akan gigit jarinya pada hari kiamat karena menyesal. Seraya berkata, coba seandainya dulu aku selalu bersama Rasul aja ya. Dulu aku biarin aja syahadatku gitu. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu ya tidak mengikuti si fulan. Maksudnya teman akrabku si Ubay tadi. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan syaitan itu tidak mau menolong manusia. Ya, jadi ini ayat atau 2 ayat yang turun. Kurang lebih 3 ayat, maaf, 27 sampai 29 yang menceritakan tentang kisah ya, Uqbah yang nanti meninggal dalam keadaan kafir dan kemudian dia akan menyesali hal tersebut pada hari kiamat. Ubay bin Khalaf menjadi lebih berani setelah kasus itu, lalu ia pun mendatangi Nabi SAW dengan membawa tulang bangkai unta yang sudah lama, lalu menghancurkannya. Kemudian menaburkan debunya di muka Nabi SAW dan berkata, engkau yang telah mengatakan bahwasanya Allah akan menghidupkan tulang ini yang sudah hancur. Ya, setelah jadi debu, jadi ada tulang unta dihancurin sama dia. Kemudian dilempar di wajah Nabi SAW hancuran debu itu dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau yang telah berkata bahwasanya Allah mampu menghidupkan kembali tulang yang telah hancur seperti ini. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perhatikan di sini seperti awal materi kita saya bahasakan, sirah nabawiyah ini adalah satu-satunya ya ilmu yang akan menunjukkan kepada kita tentang sabab nuzul Al-Qur'an. Dan prosesi turunnya itu betul-betul dalam sirah teratur gitu. Pertama ayat ini di surah ini, ayat ini di surah ini. Walaupun dia acakan. Mungkin bisa dari surah ini, bisa dari surah itu. Kita bayangkan sekarang, tadi dari surah sebelumnya, itu turun di surah Yasin sekarang, tiba-tiba langsung ke surah yang ke-36. Gitu kan? Ayat 78 sampai 79. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang kasus Ubay ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan dialah si Ubay telah membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur seperti ini? Maka katakanlah kepadanya, hai Muhammad, tulang-tulang itu akan dihidupkan kembali oleh Tuhan Allah yang telah menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semuanya. Bukankah kita semua hanya dari sel telur sama sperma yang tidak ada nilainya, ya tidak dianggap cuma sebuah bakteri kecil, kemudian tiba-tiba menjadi manusia? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari telur yang cair tiba-tiba menjadi anak ayam dan anak burung, gitu kan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dari sebuah biji yang dilempar ke tanah kemudian menjadi sebuah pohon yang berbuah dan besar? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada saat itu dakwah tetap gencar, walaupun orang-orang Quraisy melakukan perilaku-perilaku ini,